Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Semoga kita selalu diberi kesehatan dan semangat belajar oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik ya, kemarin kita sudah belajar pengertian ruang dan interaksi antar ruang. Hari ini kita akan melanjutkan pembahasan kita ke materi selanjutnya, yaitu letak dan luas Indonesia. Oke, langsung saja. Oh ya, tujuan pembelajaran hari ini yaitu untuk menunjukkan unsur-unsur atau komponen peta, menyebutkan letak Indonesia secara astronomis dan geografis, dan menjelaskan implikasi letak Indonesia terhadap aspek ekonomi, sosial, dan budaya. Sebelum mempelajari letak dan luasnya Indonesia, pertama, kita akan membahas pemahaman lokasi melalui peta. Kenapa? Karena lokasi suatu tempat dapat dilihat pada sebuah peta. Seperti yang kita ketahui, peta adalah gambaran permukaan bumi pada suatu bidang datar dan diperkecil menggunakan skala. Dan ini adalah peta negara kita, negara Indonesia, dari Sabang hingga Merauke. Jika kalian perhatikan, pada peta tadi ada kotak putih berisi keterangan. Nah, itu disebut sebagai komponen peta. Sebuah peta terdiri atas beberapa komponen penyusun. Yang pertama, ada judul peta, skala peta, orientasi utara, simbol peta, garis koordinat, inset, legenda, dan sumber peta. Baik ya, sekarang kita akan bahas satu persatu. Yang pertama adalah judul peta. Judul peta menunjukkan isi suatu peta. Contohnya, peta persebaran bahan tambang Indonesia. Pada peta tersebut berisi persebaran bahan tambang yang ada di Indonesia seperti batu bara, minyak bumi, emas, dan lain-lain. Skala peta. Skala peta menunjukkan perbandingan antara jarak di peta dengan jarak sesungguhnya di lapangan. Skala peta ada dua jenis. Yang pertama adalah skala angka. Skala angka berwujud perbandingan angka. Misalnya, 1:10.000. Jika tidak disebutkan satuannya, berarti satuan yang digunakan adalah cm. Sehingga, skala angka tersebut dibaca 1 cm pada peta sama dengan 10.000 cm di lapangan. Lalu, yang kedua adalah skala garis, seperti ini. Jika skala tersebut dibuat skala angkanya, maka skalanya adalah 1:500.000, karena 1 cm di peta berbanding 5 km di lapangan, yang mana 5 km sama dengan 500.000 cm. Pada peta berikut ini, skalanya adalah 1:9.867.000, yang berarti 1 cm pada peta sama dengan 9.867.000 cm di lapangan. Baik, lanjut ya. Orientasi utara. Biasanya, sebuah peta memiliki orientasi arah utara, ditunjukkan oleh simbol panah dengan bentuk yang bervariasi, seperti berikut ini. Simbol peta. Simbol peta adalah tanda khusus pada peta yang mewakili objek yang dipetakan. Simbol peta ada beberapa. Yang pertama, simbol titik. Seperti yang anak-anak lihat, simbol titik mewakili tempat seperti ibu kota, pelabuhan, gunung, dan lain-lain. Yang kedua ada simbol garis. Simbol garis mewakili sungai, jalan, rel kereta api, dan batas daerah, dan lain sebagainya. Yang ketiga, simbol warna. Simbol warna ini mewakili ketinggian daratan dan kedalaman laut. Dan yang terakhir, simbol area. Simbol area mewakili danau, rawa, sawah, dan lain-lain. Selanjutnya, garis koordinat. Garis koordinat adalah garis khayal pada peta berupa koordinat peta dalam bentuk garis lintang dan garis bujur. Garis koordinat menunjukkan lokasi serta menggambarkan karakteristik suatu lokasi atau wilayah yang dipetakan. Inset. Inset merupakan peta kecil yang ada pada suatu peta untuk menunjukkan lokasi daerah yang dipetakan di antara lokasi lainnya yang lebih luas.
Seperti pada gambar di samping, letaknya biasanya terdapat di pojok atas ataupun di pojok bawah. Legenda. Legenda menunjukkan keterangan semua objek yang ada atau muncul pada muka peta, sehingga seorang pembaca peta mengetahui objek yang ada pada wilayah yang dipetakan, seperti pada gambar berikut ini. Oke, yang terakhir, sumber peta. Sumber peta menunjukkan orang atau lembaga yang membuat peta. Dari sumber inilah diperoleh informasi pembuat peta, sehingga bisa dinilai kualitas peta yang dihasilkan. Baik ya, itu tadi komponen-komponen yang ada pada peta. Masih semangat ya? Sekarang kita akan masuk ke pembahasan yang kedua, letak dan luas Indonesia. Letak Indonesia dapat dilihat secara astronomis dan secara geografis. Letak astronomis adalah letak suatu tempat dilihat dari posisi garis lintang dan garis bujur, di mana garis lintang merupakan garis imajiner yang membentang secara horizontal melingkari bumi, sedangkan garis bujur merupakan garis imajiner yang melingkari bumi secara vertikal. Kemudian, letak geografis merupakan posisi suatu wilayah atau negara yang dilihat dari kenyataan di permukaan bumi. Oke, secara astronomis, Indonesia terletak antara 95 derajat bujur timur sampai 141 derajat bujur timur dan 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan. Karena letak tersebut, Indonesia masuk ke dalam wilayah tropis, yang mana wilayah tropis dibatasi oleh lintang 23,5 derajat lintang utara dan 23,5 derajat lintang selatan. Seperti pada peta di bawah ini, daerah yang diarsir adalah wilayah tropis dan Indonesia masuk ke dalam wilayah tersebut. Baik, jika secara geografis, letak Indonesia dapat kita lihat pada peta. Sebelah utara, Indonesia berbatasan dengan Malaysia, Singapura, Filipina, dan Laut Cina Selatan. Sebelah selatan, Indonesia berbatasan dengan Timor Leste, Australia, dan Samudra Hindia. Lalu sebelah barat, Indonesia juga berbatasan dengan Samudra Hindia. Dan sebelah timur, Indonesia berbatasan dengan Papua Nugini dan Samudra Pasifik. Nah, itu tadi letak Indonesia jika kita lihat secara astronomis dan secara geografis. Lalu, apa sih keuntungan yang didapat Indonesia dari letak geografisnya itu? Letak geografis Indonesia sangat strategis karena menjadi jalur lalu lintas perdagangan dunia antara negara-negara di Asia Timur dengan negara-negara Eropa, Afrika, Timur Tengah, dan India. Karena menjadi jalur lalu lintas perdagangan dunia, Indonesia telah lama menjalin interaksi sosial dengan bangsa lain. Dari interaksi tersebut, Indonesia dapat menjual hasil alamnya ke negara-negara di dunia dan juga menjadi jalan masuknya berbagai agama ke Indonesia, seperti Islam, Hindu, Buddha, Kristen, dan lain-lain. Selain keuntungan, ada pula kerugian yang didapat oleh Indonesia, yaitu masuknya budaya dari negara lain yang tidak sesuai dengan budaya Indonesia, seperti pergaulan bebas, kesantunan yang tidak sesuai, dan lain-lain. Nah, baik, itu tadi pembahasan kita mengenai letak dan luas Indonesia. Sekarang, tugas anak-anak adalah menjawab pertanyaan berikut. Yang pertama, apa saja komponen pada sebuah peta? Yang kedua, di mana letak Indonesia secara astronomis dan secara geografis? Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.